Saya pernah berpikir, dalam dunia pendidikan tidak ada yang namanya anak bodoh. Yang ada adalah anak pintar dan anak yang tidak mau belajar. Tidak ada anak yang bodoh. Anak yang dikatakan bodoh adalah anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat. Sedangkan anak yang tidak mau belajar, sekalipun belajar dengan guru yang tepat dan metode yang tepat, tidak akan dapat mengubah pengetahuannya. Justifikasi anak bodoh hanya pembenaran terhadap ketidakmampuan diri kita dalam mendidik, baik secara kompetensi maupun metode. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, tentunya Pak Guru akan mengecek hadirannya kalian. Hadir semua? Hadir. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Di sini Pak Guru akan menampilkan aturan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa atau anak-anak tidak boleh berisik pada saat kegiatan pembelajaran. Pertemuan sekarang kita masih belajar tentang teks prosedur. Sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat struktur dari teks prosedur? Struktur teks prosedur. Yang pertama, Ada judul, judul, ada tujuan, tujuan, ada langkah-langkah, langkah-langkah, ada alat dan bahan, alat dan bahan, penutup. penutup. Benar atau salah? Benar. Untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya di sini 4.5, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan lain-lain. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur secara tulis. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan cakupan materi sebelum kita mau mencapai indikator ini. Teks prosedur adalah teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan sebuah pekerjaan. Itu yang disebut dengan pengertian teks prosedur. Dalam teks prosedur tentunya ada struktur, seperti apa yang disampaikan oleh Aden tadi. Struktur teks prosedur itu ada, yang pertama itu judul, yang kedua Tujuan, 3 alat dan bahan, 4 langkah-langkah, 5. penutup. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini melalui model project based learning, siswa mampu yang pertama menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur secara tulis dengan tepat. Yang kedua, menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan unsur kebahasaan secara tulis dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan isi secara tulis dengan tepat. Sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian, apakah kalian mampu menyajikan teks prosedur secara tulis dengan memperhatikan struktur, dengan memperhatikan kebahasaan, dengan memperhatikan isi dengan tepat? Belum mampu. Belum mampu? Ya. Sampai sudah mampu? Tidak ada dong? Ya. Belum mampu. Nah, yang belum mampu ini menjadi masalah buat kita. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar menyajikan teks prosedur dengan memperhatikan struktur, isi, dan kaidah berbahasa.
Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya toh? Di situ ada 2 nomor ya, 2 nomor yang harus kamu kerjakan. Yang harus kamu kerjakan itu ada 2 nomor di situ. Ada petunjuk kerja di situ. Petunjuk kerja yang pertama itu, amatilah video animasi prosedur yang ditampilkan guru yang akan kalian tulis prosedurnya. Nanti sebentar Pak Guru akan menampilkan video prosedurnya ya. Ya. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok dan buat rancangan teks prosedur. Kemudian tulislah menjadi sebuah teks prosedur utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Kalau merancang itu ada di nomor 1, sedangkan menulis teks prosedur utuh itu ada di nomor 2. Sudah lihat di situ? Sudah lihat? Sudah. 3. Tulislah teks prosedur yang kalian buat di lembaran jawaban yang sudah tersedia. Yang keempat, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil pekerjaannya kalian. Siap dong? Siap. Yang berikut, kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan penilaian kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Di situ, ketika kamu menulis teks prosedur di situ, rancang teks prosedur di nomor 1, nanti Pak Guru akan membagikan kertas ini. Lalu kalian menulis teks prosedur utuhnya di sini. Lalu yang merancangnya ada di situ, di nomor 1. Sedangkan yang menulis itu ada di sini. Tulisnya di sini. Pak Guru bagi. Bisa? Bisa. Sekarang kalian amati video. Video, fokuskan pikiran ke video. Sepakat 20 menit sudah selesai. Setelah selesai, nanti kita presentasikan di depan ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Oke, di nomor 1 ya. Di nomor 1 itu kamu merancang ya. Perhatikan semua, di nomor 1 itu kalian merancang teks prosedur sesuai dengan video yang kalian lihat. Misalnya di situ, merancang dalam arti misalnya jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur apa yang kalian amati itu? Ditulis di sini. Judulnya apa? Ditulisnya di sini, di situ. Sesuai dengan video yang kalian amati. Tujuan juga sama, sesuai dengan video. Alat dan bahan juga sama, langkah-langkahnya juga sama, penutup juga sama, sesuai dengan video yang kalian amati. Sudah dong? Sudah? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin ada kesulitan video yang kalian amati? Oke. Sambil kalian mengamati, kalian mencatat tahapan-tahapannya itu sesuai dengan teks prosedur yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Guru akan membagikan kertas ini. Nanti kalian menulis teks prosedurnya di sini, ya. Kalau merasa sulit, merasa kesulitan dalam menulis teks prosedur itu bertanya kepada Pak Guru maupun kepada teman-teman kelompok kalian.
Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Kerjasama antar kelompok ya. Pak Guru amati yang kelompok, yang anggota kelompoknya itu yang duduk, yang tunduk saja, tidak konsentrasi, tidak berdiskusi bersama kelompok itu ada catatan khusus itu. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Cara membuat pisang goreng. Ada begitu banyak jenis buah pisang yang mudah kita temukan, seperti pisang raja, pisang susu, dan masih banyak lagi pisang lainnya. Selain lezat, harga pisang pun tergolong murah. Tidak hanya dapat dimakan langsung. Buah satu ini juga bisa dinikmati sebagai cemilan yang diolah pakai teknik penggorengan. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana mengolahkan pisang goreng yang mudah dan sederhana dan tetap enak saat dimakan. Berikut langkah-langkahnya. Bahan dan alat: pisang, tepung terigu, gula, garam, minyak goreng, dan air. Langkah-langkah pembuatan: 1. Kupaslah kulit pisang terlebih dahulu. 2. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu ke dalam wadah. 3. Tambahkan garam secukupnya dan juga gula. 4. Lalu tuangkan air secukupnya. 5. Dan aduk-aduk hingga tercampur merata. 6. Kemudian masukkan pisang ke dalam adonan. 7. Nyalakan kompor, lalu tuang minyak goreng ke dalam wajan, lalu goreng pisangnya. 8. Lalu balik agar pisangnya tidak gosong. 9. Goreng pisang hingga matang. 10. Pisang goreng sudah matang. Angkat, lalu taruh di atas piring. 11. Kemudian matikan kompor. 12. Pisang goreng sudah jadi. Nah, mudah kan? Semoga bermanfaat. Silakan moderator. Demikian hasil diskusi kami. Kalau dari kelompok yang mau menanggapi, kami persilakan. Silakan masing-masing kelompok mau menanggapi hasil dari presentasi mereka, hasil pekerjaan mereka. Silakan. Ada? Ada tidak? Ada tidak? Oke. Dari kelompok 2. silakan bertanya. Alat saja yang tidak. Oke. Dalam teks prosedur ada namanya struktur, toh? Ada namanya judul, tujuan, alat dan bahan, lalu langkah-langkah dan penutup ya. Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2 bertanya bahwa alatnya tidak ada, tidak dituliskan alatnya di situ. Berikan alasan. Silakan moderator. Oke. Karena belum mampu menulisnya, belum mampu menyimak sesuai dengan video yang diamati. Ini jawabannya. Untuk pencernaan, di dalam pisang juga terdapat kalsium yang baik untuk kesehatan jantung. Bahan: pisang, garam, tepung terigu, dan pisang goreng yang bagian luarnya gurih, manis serta renyah, dan bagian dalamnya lembut. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya atau kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tentunya kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang apa tadi? Teks prosedur. Yang memperhatikan yang pertama apa? Struktur. Apa lagi?
Ada kebahasaan dan isi. Itu namanya kebahasaan ada berapa? 7. Coba sebutkan. Ada namanya? Menggunakan kalimat terindah, Apa lagi? menggunakan presentasi, Oke. menggunakan kriteria atau batasan, Oke, terus menggunakan ketentuan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan atau pihak atau alat keterangan, oke, terus menggunakan kalimat saran atau bisa? bisa. Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya belum minta kesediaan salah satu untuk pimpin. Kalau kami menjadi Kalau Bapak dan Roh Kudus, amin. Berterima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru dan selamat pagi. terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita masih ada di tempat yang